wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu, kaum muslimah, sahabat salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang dirindukan oleh setiap muslim dan muslimah. Doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah dan amal soleh yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Kita berharap semoga kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang rahasia puasa. Bahwa puasa ini memberikan manfaat yang besar baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di dalam kehidupan di akhirat kelak. Puasa memberikan kepada kita manfaat yang pertama, menguatkan jiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa dengan ayat 183 surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat di sana dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka puasa ini akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa menjadi semakin kuat ruhiyahnya, semakin kuat hatinya. Segala hal dia lakukan demi meraih ketakwaan, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa juga bermanfaat menguatkan keinginan yang baik. Kita semakin bersemangat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan salah. Maka dengan janji bahwasanya apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, maka kita menjadi semangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa itu juga menyehatkan jasmani kita. Dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang lebih sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasahu, berpuasalah maka sehatlah. Kenapa? Karena berpuasa itu akan mengistirahatkan alat pencernaan kita, yang biasanya sehari-hari banyak melakukan aktivitas makan dan minum. Maka ketika puasa, alat pencernaan kita diistirahatkan sejenak, direparasi, diperbaiki organ-organ yang barangkali sudah ada yang rusak. Dengan diistirahatkan ini, maka kemudian organ-organ pencernaan kita akan menjadi baik kembali. Yang dengan demikian, maka kita akan menjadi lebih sehat. Yang kelima, manfaat puasa adalah mengenal nilai kenikmatan. Dengan berpuasa kita akan lebih merasakan nikmatnya bisa minum ketika kita sudah menahan haus dari sejak siang hari. Nikmatnya kita bisa makan ketika kita sudah menahan lapar dari sejak siang hari.
Masya Allah. Maka dikatakan ada 2 kegembiraan bagi seorang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika ia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Pada saat kita berbuka, meskipun hanya dengan minum segelas air, maka kenikmatan luar biasa kita rasakan. Nah, disinilah kita didorong untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Karena saking banyaknya nikmat, hanya kita seringkali tidak sadar bahwa itu nikmat Allah. Maka dengan berpuasa, kita akan merasakan nikmat Allah dengan lebih baik lagi, sehingga mendorong kepada rasa syukur, sehingga Allah menurunkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terakhir, puasa melatih kita untuk mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Barangkali selama ini kita tidak pernah merasakan kelaparan yang amat sangat sampai tidak mendapatkan makanan, kehausan yang amat sangat sampai tidak mendapatkan minuman. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika mereka lapar tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Ketika mereka haus tidak ada yang bisa diminum karena tidak ada minuman. Maka dengan puasa ini kita bisa merasakan penderitaan mereka yang seperti itu. Kita dapat merasakan bagaimana rasa kehausan yang luar biasa di tengah-tengah panas terik matahari. Di waktu berbuka masih lama, kita harus mempertahankan diri untuk menjaga puasa kita, untuk menjaga supaya kita tidak batal puasa. Maka disinilah kita memiliki rasa empati kepada orang-orang yang tidak menemukan makanan dan minuman ketika mereka lapar dan haus. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari puasa ini, dan kita bersungguh-sungguh menjalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir Ramadan nanti kita benar menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga kita senantiasa berada di jalan yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.